Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit berbagi pengalaman mengenai budaya positif. Mungkin budaya positif sebenarnya sudah kita terapkan dari dulu sampai sekarang, tapi ini hanya berbagi saja, sharing saja mengenai apa yang sudah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak selama pembelajaran dari modul-modul kemarin. Nah, sekarang saya akan menyampaikan bukan bukan istilah Sundanya, bukan mempatahkan gajah kamari gitu. Saya tahu ibu bapak guru, apalagi bapak senior, ibu bapak senior sudah memahami seperti apa model pembelajaran atau bagaimana caranya mengatasi anak-anak supaya menularkan budaya positif, bukan hanya anak-anak tapi dari diri kita juga mungkin sudah banyak pengalaman. Tapi ini mah hanya sharing saja gitu ya. Kita langsung saja. Gitu ya. Jadi intinya hari ini saya bukan mempatahkan gitu, tapi kita berbagi saja. Bila mana ada sedikit kesalahan atau banyak kesalahan, boleh kita koreksi bersama-sama. Ya, dari budaya positif di sini ada beberapa konsep inti dari budaya positif yang mesti Bapak Ibu ketahui. Di dalam budaya positif ada beberapa konsep inti, diantaranya ada perubahan paradigma, ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti sekarang kita akan belajar memahami budaya positif yang konsep intinya seperti ini. Dimulai dari perubahan paradigma belajar terlebih dahulu. Jadi jika kita menginginkan seperti apa budaya positif yang harus ditanamkan kepada anak, diawali dari merubah paradigma kita terlebih dahulu supaya nantinya akan sinkron antara kita dengan murid seperti apa. Nah, ini yang pertama kita mengalami perubahan paradigma belajar terlebih dahulu. Sebelumnya di depan sudah ada gambar kepalan tangan. Bapak Ibu bisa memperhatikan, diibaratkan Bapak Ibu sedang menggenggam sesuatu. Ya, Bapak Ibu sedang menggenggam sesuatu. Jangan seperti itu Bapak. Ya, menggenggam sesuatu itu harus positif kan, budaya positif. Jadi diibaratkan di dalam kepalan tangan Bapak Ibu sedang mengepal sesuatu yang nilainya sangat begitu berharga. Entah itu berlian atau cincin pernikahan mungkin, atau uang 1 juta yang bisa digebel, harga diri boleh ya. Nah, kita ilusikan bahwa ibu bapak sedang mengepal sesuatu yang isinya merupakan tadi barang yang sangat berharga. Jika kepalan tangan ibu bapak diangkat gitu, dengan teman bapak ibu misalkan diminta untuk membuka kepalan tangan bapak ibu, apakah kira-kira kepalanya itu akan terbuka atau tidak? Boleh misalkan oleh teman bapak ibu, misalkan dengan cara lain, bisa seperti tadi di LPT, dikit-dikit, atau bisa paksa gitu ya, secara paksa, menginginkan secara paksa.
kira-kira bila mana Bapak Ibu mengepal sesuatu di dalamnya ada barang yang sangat berharga, apakah akan terbuka kepalanya atau menggenggam saja? Enggak, Bapak Ibu? Kira-kira ya, ada yang menggenggam, ada yang ikhlas saja diberikan. Kata Pak Ajat, ikhlas saja diberikan. Nah, kita lihat apakah Anda atau Bapak Ibu membuka kepalan tangan. Mengapa alasan membuka kepalan tangan? Kira-kira Pak Ajat, apa alasannya kenapa Bapak ingin membuka kepalan tangan lalu memberikan kepada orang lain? Ya, jadi ada dua versi ya, antara menggenggam dan memberikan. Jadi intinya yang ketiga dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali seperti tadi yang sudah Bapak Robi sampaikan bahwa tergantung siapa orang yang memintanya. Jika misalkan istri sendiri atau pasangan sendiri seperti tadi Pak Ajat yang dikatakan boleh saja diberikan kalau memang itu genggamannya sama gitu, satu tujuan bisa diberikan. Tapi mungkin pendapat Bu Eva dan Bu Reni beda lagi ya, walaupun pasangan kita yang memintanya, tapi kita berbeda prinsip, tidak akan bisa membuka kepalan tangan kita atau memberikan kepalan tangan kita. Jadi tergantung siapa orang yang memintanya, mungkin itu ya. Nah, yang ketiga, kira-kira menurut Ibu Bapak dalam kegiatan kepalan tangan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan kita? Nah, itu tujuannya dari yang mengontrol atau memegang kendali apapun itu, jadi berasal dari diri kita sendiri. Kita tidak bisa dimotori oleh orang lain, tapi kita harus bisa memegang kendali diri sendiri. Itu intinya seperti itu dari kepalan tangan kita. Selanjutnya, nah, ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya, tadi kan kita sudah mengubah paradigma kita mengenai kontrol dalam belajar. Ada miskonsepsinya. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Jadi biasanya kita sebagai guru itu ada di pemikiran kita itu guru yang mengontrol murid. Padahal tadi kan sudah kita sepakati bahwa yang mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa memaksakan anak dikontrol oleh kita, ya. Padahal anak juga bisa mengontrol dirinya sendiri. Itu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, seperti yang tadi diilusikan menggenggam kepalan tangannya. Jadi tidak akan muncul, tidak akan sinkron kalau memang misalkan murid tidak ingin melakukannya. Kita terus nyarikan atau kumaha berbicara bagaimana gitu, tapi murid itu tidak bisa tidak ada kesadarannya kalau dirinya tidak dikontrol oleh dirinya sendiri gitu. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi kalau memang misalkan murid tersebut mengiyakan, berarti murid tersebut mengizinkan dirinya dikontrol oleh orang lain, gitu. Itu ya yang pertama.
bermanfaat. Jadi ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat ini sangat begitu penting. Ya, dan ilusi ini harus ditanamkan karena ilusi ini adalah bentuk kontrol yang baik untuk diri kita maupun orang lain. Selanjutnya, nah, ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kita biasanya memberikan kritik kepada orang lain atau membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter seseorang. Ternyata itu salah, Bapak Ibu. Ya. Kalau membuat orang lain merasa bersalah, jadi dampaknya identitas dirinya itu akan menjadi gagal, tidak baik untuk psikologisnya. Jadi jangan membuat murid atau orang lain merasa bersalah dan mengkritik, tapi mengkritiknya dalam hal positif. Intinya itu yang fatal, jangan membuat orang lain merasa bersalah, apalagi kepada murid kita. Ya, jadi kita selalu dikejar ke murid bahwa murid itu bersalah. Bagaimana sih kalimatnya? Kalau menurut kita kalimat membuat murid menjadi merasa bersalah itu adalah kalimat yang positif, padahal itu menjadikan kalimat-kalimat yang diberikan kepada murid itu menjadikan identitas mereka itu gagal. Ya, tidak ada dampaknya sama sekali. Selanjutnya, selanjutnya ada juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita egois, ya. Pernah dialami oleh ibu bapak. Jadi kita jangan, kita sudah dewasa nih. Kita anak-anak, murid masih anak-anak. Jadi ilusi kita bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa seseorang melakukan atau berbuat sesuatu. Nah itu juga tidak boleh, ya. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi dipaksa, ya, memaksa seseorang itu tidak bisa kita lakukan. Selanjutnya, nah, lalu di sini ada perbedaan bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol dengan cara kalau stimulus respon melihat kebutuhannya sama. Kalau menurut teori kontrol dilihat dari realitas atau kebutuhannya berbeda. Ya, kalau menurut stimulus respon semuanya sama. Ya, kalau menurut kontrol, teori kontrol kita kan berbeda, memiliki hak masing-masing. Lalu yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tapi menurut teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, tapi selalu kita paksa. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus, ya. Kita menginginkan tadi keegoisan saya, ya. Kita mencoba mengubah orang lain berpandangan sama dengan kita. Orang lain harus sama berpemikiran dengan kita. Tapi ternyata di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang bagusnya itu kita memahami orang lain, ya, bukan mengubah orang lain sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita harus memahami pandangan orang-orang lain agar kita bisa membawa sisi positifnya seperti apa. Itu menurut teori kontrol. Lalu stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini yang jangan. Jadi kalau sudah murid kita sudah melakukan hal yang buruk, pasti terus ini cara buruk gitu ya. Padahal menurut teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Anak atau murid yang melakukan perbuatan yang buruk itu pasti ada tujuannya. Kenapa mereka membuat
harus kita temukan dalam sisi positif di body. Ya. Lalu stimulus respon yang lain, orang lain bisa mengontrol saya kalau menurut stimulusnya. Ya. Kalau menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain, tapi hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ada pandangan seperti itu menurut stimulusnya. Ya, kalau teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi diri kita yang bisa dikontrol hanya untuk diri kita sendiri. Yang terakhir, pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal yang tadi saya. Jadi kalau dipaksa itu ada merupakan bujukan yang gagal, ya. Tapi menurut teori kontrolnya, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Jadi harus ada kolaborasi dan konsekuensi yang harus kita ciptakan. Nah, inilah yang ada di budaya positif itu yang pertama. Selanjutnya, nah, kita maju ke disiplin positif. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari KBBI tahun 2004 menjelaskan bahwa disiplin berarti tata tertib, ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan, mengusahakan supaya menaati dan mematuhi tata tertib. Itu menurut KBBI pengertian disiplin. Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat kita hindari. Jadi dengan adanya disiplin positif, kita mengharapkan tidak ada tindakan kekerasan. Ya. Jadi kita sebagai pendidik, kita memiliki tujuan. Tujuannya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi intinya di dalam tujuan kita sebagai pendidik, sebagai seorang guru, memiliki tujuan yang utama, yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Ya, disiplin diri itu muncul dari dalam, dari intrinsiknya, bukan dari ekstrinsik. Maksud dari intrinsiknya itu dari dalam diri sendiri, bukan dari luar atau dari orang lain. Nah itu. Nah, dari mana nilai-nilai intrinsik dan ekstrinsiknya? Kita ambil dari nilai-nilai kebajikan. Nah, apa saja nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, dan latar belakangnya. Contoh, saya membawa 3 contoh nilai kebajikan. Seperti apa nilai kebajikan itu? Yang pertama ada profil pelajar Pancasila. Kita sudah mengetahui bahwa ada 6 nilai profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada apa? Bapak Ibu, beriman dan bertakwa. Ya, itu kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima mandiri. Yang keenam bermartiris. Itu ya, kalau tidak salah itu nilai-nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ada juga menurut Primary Years Program atau PYF atau PYF,
Ada sikap murid, ya, salah satunya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itulah nilai kebajikan menurut PYF itu, ya. Yang ketiga ada juga pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation atau IHF, ya. Ada apa saja nilai-nilai kebajikannya? Yang pertama ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Sepertinya kita sudah mengerucutkan itu pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Sebenarnya masih banyak lagi kebijakan-kebijakan dari institusi yang lain, tapi yang kita sekarang gunakan nilai-nilai kebajikannya kita ambil dari profil pelajar Pancasila. Sudah kita jalankan. Selanjutnya. Nah, ada kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Apa saja? Yang pertama bertahan hidup, ya. Lalu ada juga kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga ada kebebasan. Yang keempat ada kesenangan. Yang kelima ada penguasaan. Nah, dari bertahan hidup yang pertama, bertahan hidup kita membutuhkan makanan, benar? Tempat tinggal, benar? Walaupun di kosan pakai DIY, tapi kita membutuhkan kebertahanan hidup, ya. Lalu keamanan, kesehatan. Nah, inilah yang kita butuh. Kita menjadi bagian dari kelompok orang lain itu juga termasuk ke dalam kasih sayang dan rasa diterima, gitu. Selanjutnya ada kebebasan. Di dalam kebebasan ini kita bisa menanamkan rasa mandiri, ya, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, lalu mengendalikan arah hidup menurut kita sendiri, jadi bebas melakukan sesuatu. Selanjutnya ada kesenangan. Nah, di sini juga kita perlu dalam kebutuhan dasar manusia kita perlu melakukan kesenangan. Di antaranya bermain, ya, jalan-jalan, piknik, itu yang kita butuhkan, Pak Robi, ya. Selanjutnya humor. Nah, humor kita setiap hari selalu ada rasa humor, gitu, cakep, gitu, ya. Nah, itu sebagai kebutuhan dasar manusia, ya. Walaupun kita sebagai guru, tapi kita menginginkan hal itu, gitu. Lalu antusias. Terima kasih Bu Bapak sudah hadir. Dari antusias ini berarti saya memiliki kebutuhan dasar hidup, gitu, ya. Lalu tertawa, itu juga termasuk ke dalam kebutuhan dasar manusia dalam kesenangan, gitu. Selanjutnya yang terakhir ada penguasaan. Di antaranya diakui, dihormati, itu termasuk ke dalam penguasaan dan menjadi bagian dari kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia, ya. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita melakukan sesuatu berdasarkan apa sih? Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan
kita menghindari ketidaknyamanan atau hukumannya, pergi saja. Ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita juga hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Ya. Lalu korban mendapatkan keadilan. Ada korban, ya. Ada tanda kutipnya, korban mendapatkan keadilan. Lalu murid atau anak akan tersakiti. Memang intinya kalau hukuman akan tersakiti. Selanjutnya konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau untuk anak dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman kan dalam jangka waktu panjang, kalau konsekuensi dalam jangka waktu pendek. Nah sehari tahun gitu. Kalau cuek, ya, hari-hari, nah itu konsekuensi. Lalu murid atau anak dibuat tidak nyaman dengan adanya konsekuensi dan adanya cecaran-cecaran gitu ya, atau ada sindiran-sindiran halus. Nah anak itu akan merasa tidak nyaman. Ya. Tapi dengan restitusi selain tadi merupakan pilihan, bisa juga menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Memang tidak hari ini murid akan berubah secara gratis, tapi nanti untuk jangka panjangnya dilunjak gitu ya ke anak-anak. Itu salah juga posisi sebagai teman. Pemantau, kalau pemantau yang mencatat saja, tinggal itu ya seperti tadi yang dikatakan Veronica, hanya melihat saja. Oh ini yang kesiangan, hanya memantau saja. Tapi kita harus ada di posisi kontrol sebagai manajer, ya, manajer. Jadi harus bisa memanage bukan hanya orang lain, tapi kita harus memanage diri kita sendiri. Ya. Nah, posisi manajer ini, guru berbuat sesuatu bersama murid. Maksudnya itu berbuat sesuatu bukan hal yang negatif ya, tapi berbuat sesuatu itu kita bisa melakukan dialog kepada murid, ya, mempersilakan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Nah ini kalau bidang manajer, gitu ya. Jadi tidak menghukum, menjadi tenaga gitu ya, atau tidak merasa. Nah, kira-kira menurut ibu bapak, tadi kan kita sudah belajar sedikit mengenai posisi kontrol ya. Nah, kira-kira ada kalimat seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu, itu termasuk yang mana? Pendukung atau merasa bersalah, teman atau tadi apa? Pemantau atau restitusi? Manajer. Kira-kira ini posisi kontrol yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu, yaitu merasa bersalah. Ini yang harus kita hindari, kalimat ini yang harus kita hindari. Saya kecewa dengan kamu tidak menurut kepada saya. Itu sudah salah. Selanjutnya ada kalimat seperti ini. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa yang mana? Termasuk ke dalam posisi kontrol kami. Ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini termasuk ke dalam menghukum. Ya. Jadi asal merasa benar sendiri gitu ya. Ini termasuk kita mengetahui posisi kontrol untuk diri kita sebagai manajer, lalu kita posisikan langsung menyudut, kita masuk ke dalam kelas dan langsung masuk ke dalam muridnya. Nah, di dalam sebuah institusi atau organisasi kita harus membuat keyakinan sekolah atau kelas. Ya. Keyakinan sekolah ini atau keyakinan kelas sama halnya dengan apa ya, tata tertib, tapi dengan kalimat yang positif, gitu. Perbedaannya kalau tata tertib itu harus dilakukan, ada ada konsekuensinya, gitu. Kalau keyakinan kelas itu harus benar-benar diyakini oleh
murid, sehingga muridnya sadar dengan kesalahannya sendiri. Jadi tidak harus dengan cara dihukum gitu, tapi mereka harus bisa menyadari apa yang mereka lakukan itu salah. Nah, maka dari itulah kita harus bisa membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ya. Nah, di sini di dalam keyakinan kelas atau lingkungan sekolah, jadi kalimatnya itu diambil dari nilai-nilai kebajikan yang tadi. Ya, diambil dari nilai-nilai kebajikan. Jadi jangan mengambil kalimat-kalimat yang negatif, tapi mengambil kalimat-kalimat positif. Itu. Selanjutnya, nah ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat di 8C. Ya. Yang pertama adalah menghormati orang yang sedang berbicara dan berada di dalam kelas. Contohnya itu. Ya. Lalu menghargai teman, menjaga kebersihan, menjaga sikap yang baik selama berada di kelas, disiplin dalam segala hal. Jadi bukan hanya tepat waktu, tapi disiplin segalanya masuk ke dalam sana. Lalu yang terakhir menggunakan pakaian secara rapi. Nah ini saya sudah buat di kelas 8C keyakinan kelas. Mereka harus meyakini sesuai dengan kesepakatan yang sudah saya dan kelas 8C lakukan. Ini contohnya. Nah, segitiga restitusi. Apa saja? Segitiga restitusi itu apa? Segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi ini bukan hanya kita aplikasikan di murid, bisa juga untuk anak kita di rumah. Gitu. Jadi bagaimana sih restitusi itu? Restitusi itu berupa dialog. Jadi dialog percakapan antara kita dengan anak sehingga anak akan menyadari kesalahannya dan bisa mempertanggungjawabkan kesalahannya. Nah, selanjutnya, segitiga restitusi itu guru yang berperan dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi ada hubungan dari tadi yang di awal dan sampai tadi. Nah, ada hubungannya dalam segitiga restitusi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita menggunakan segitiga restitusi itu untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kesalahan anak dijadikan pembelajaran, ya, bukan ditanya-tanya atau gimana, tapi harus dijadikan pembelajaran. Contoh kalimatnya seperti ini, karena segitiga restitusi itu merupakan dialog, jadi ada kalimat-kalimat khusus yang harus kita utarakan kepada murid kita bila melakukan kesalahan. Contoh menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar, nah. Ya, bapak atau ibu juga pernah melakukan hal yang serupa. Nah, itu merupakan contoh menstabilkan identitas. Ya. Lalu ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusinya bersama. Nah, ini termasuk ke dalam menstabilkan identitas. Atau kamu berhak merasa begitu. Nah, intinya kita menghormati murid kita yang melakukan kesalahan. Ya. Walaupun murid kita adalah anak-anak tadi, tapi ilusi kita tadi jangan egois kepada anak. Ya. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita harus menggali kenapa sih tindakan tersebut. Kita harus mendengarkan terlebih dahulu. Jangan langsung kita mengambil kesimpulan bahwa anak itu salah. Tapi kita harus
mendengarkan terlebih dahulu alasan dari anak tersebut supaya kita bisa menggali apa kesalahan yang dilakukan oleh anak. Lalu padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Lalu kamu patut bangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Selanjutnya ada juga kamu melakukannya karena memperhatikan lagi. Jadi supaya mereka menyadari, oh ternyata tindakan yang dilakukan oleh dirinya itu salah. Gitu. Yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Jadi tadi kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, kita balikan lagi ke keyakinan yang sudah kita buat. Apa keyakinan kelas yang kita langgar atau apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Jadi kembalikan lagi, jadi supaya mereka, oh iya ya, keyakinan kelas seperti ini yang sudah kita langgar. Jadi sadar, ternyata mereka melakukan sesuatu yang salah. Nilai-nilai apa yang telah disepakati kita bersama, ingat tidak? Nilai apa saja yang sudah kita sepakati? Lalu seperti apa gambaran kelas yang nyaman buat kamu? Jadi kita kan tidak bisa memaksa seseorang, karena ini bukan dikendalikan ya, yang dikendalikan oleh mereka sendiri gitu. Jadi kita harus bisa bertanya atau menanyakan kepada anak kita seperti apa keinginannya. Lalu yang seperti apa? Kalau memang misalkan kamu tidak ingin menjadi orang yang bermanfaat, ya pasti akan terus melakukan hal-hal yang negatif terus gitu. Pasti di dalam sisi positif dari seorang murid yang memiliki kesalahan, pasti ada terbesit menginginkan menjadi sesuatu gitu ya. Tidak akan mungkin orang menginginkan sesuatu yang buruk, gitu. Pasti menginginkan yang positif. Nah, ini contoh dari segitiga restitusi. Restitusi, jadi ada lebih baik lagi dan menjadikan murid yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab terhadap perilakunya sendiri. Jadi intinya seorang guru itu harus menuntun murid-muridnya untuk mengembalikan perilaku menjadi lebih baik lagi. Itu yang bisa saya simpulkan. Ya, salahnya. Terima kasih. Nah, mungkin di sini ada masukan atau pendapat lain dari Ibu Bapak. Maka saya persilakan, atau ada tanggapan dari apa yang sudah saya paparkan. Karena di masyarakat kita ya, judgement itu sangat banyak terjadi, baik dari orang tua gitu. Jadi bukan hanya dari guru saja ya, dari orang tua dan dari guru. Dari orang tua misalkan anak yang tidak itu adalah bodoh, misalkan seperti itu ya. Anak yang ini begini, anak yang ini adalah nakal. Orang tua sendiri berjudgement, dan banyak juga guru yang seperti itu. Kamu anak nakal, padahal belum tentu ya. Mungkin di matematika mereka nggak bisa, tapi mungkin mereka bisa di pelajaran lain dan lain sebagainya. Terima kasih Bu Febri.
Mungkin itu saja ya dari saya. Assalamualaikum. Oke, bye. Kita ini Terima kasih Bapak. Ya, mudah-mudahan apa yang telah saya paparkan bisa memotivasi Ibu Bapak dan menginspirasi Ibu Bapak. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama untuk memajukan murid kita supaya menjadi lebih baik lagi dalam hal budaya positif. Jadi sebelum anak-anak yang dijejali budaya positif, kita dulu harus seperti apa positif dari diri kita yang harus dikeluarkan, harus kita tinggalkan terlebih dahulu. Mungkin itu. Terima kasih sekali lagi Ibu Bapak, hatur nuhun kisahnya sudah datang dan sudah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila.
Apalagi? Apalagi satu lagi? Mengangkat tangan saat bertanya. Cukup?
keyakinan kelas 8C. Ya, boleh nanti dibuat poster, dibentuk poster, nah kita tempelkan di sana keyakinan kelasnya. Oke? Setuju? Setuju. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya dengan baik. Ingat semuanya, oke? Nanti kalau ada yang melanggar, kita ingatkan kembali bersama-sama, oke? Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caca Nuraini dari kelas 8C. Bagaimana perasaan kamu saat membuat keyakinan kelas kemarin? Senang, Apakah menurutmu pembuatan keyakinan kelas penting dilakukan? sangat penting Mengapa penting dilakukan? agar siswa dapat menghormati guru, disiplin, dan patuh taat peraturan. Ya, terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desrin Rahayu. Saya dari kelas 8C. Bagaimana perasaan kamu saat membuat keyakinan kelas kemarin? Senang, Apakah menurutmu pembuatan keyakinan kelas penting dilakukan? penting. Mengapa pembuatan kelas sangat penting dilakukan? Penting karena supaya teman-teman sekelas menjadi disiplin, menghargai antar teman. Ya, terima kasih. Sama-sama. Kita bernafas